الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu as-sadisatu min al-tahdid ittafaqa al-ulama'u ala anna masha ar-ra'si min furud al-wudu' wa ikhtalafu fil qadri al-mujzi'i minhu. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعده والفرض ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حداه بالثلثين وأما أبو حنيفة فحداه بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjut di al-masalah as-sadisah, dan masalah ini termasuk masalah af'al al-wudu, perbuatan-perbuatan dalam al-wudu. Masalah sadisah ini masalah tahdid, pembatasan. Ya, pembatasan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ada 2 kenyataan. Satu kenyataan muttafaq alaih. Ya. Gak apa-apa. Satu kenyataan muttafaq alaih. Gak apa-apa, udah biar. Kenyataan lainnya mukhtalafun fih. Ya. Ada hal yang disepakati ulama dan ada hal yang diperselisihkan ulama dalam masalah mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Berkata beliau rahimahullah, ittafaqal ulama'u ala anna mashar ra'si min furudil wudu. Para ulama bersepakat bahwasanya mashur ra's secara global, mashur ra's, mengusap kepala, termasuk dari kewajiban dalam berwudu. Ini ijmalian ya, ijmal, maksudnya mutlak gitu aja mashur ra's. Adapun tafsilinya itu nanti khilafiyah. Ya. Wa ikhtalafu fil qadril mujzi'i minhu. Nah, di sini sampailah di masalah yang mukhtalafun fih. Mukhtalafun fiha. Wa ikhtalafu, mereka berselisih pendapat dalam hal apa? Kadar yang mujzi. Dihitung berapa? Ya. 24. Antum beli satu doang untuk satu orang? Dua. Ya, jazakallah khair. Nanti ana transfer bisa? Bisa. Rekeningnya BNI bukan? BNI. Ya, berarti nggak pakai biaya ini. Mereka berselisih pendapat dalam hal kadar yang mujzi min mashir ra's. Kadar yang mensahkan atau mencukupkan kadar tersebut sebagai kadar yang sah dalam mengusap kepala. Ya. Itu khilafiyahnya. Dan ini perlu ditertibkan lagi
Ya, ditertibkan lagi berapa pendapat yang ada. Kita lihat. Fadhahaba Malikun ila anna al-wajiba mas'uhu kulluhu. Imam Malik rahimahullah berpendapat akan wajibnya mengusap seluruh dari kepala ini. Itu mazhab siapa? Mazhab Imam Malik. Dan juga itu mazhab Imam Ahmad juga. Ya. Itu pendapat keberapa ya, kawan? Pendapat pertama. Ya, jadi ini yang masyhur dari mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Kemudian wa dhahaba asy-Syafi'i wa ba'du ashabi Malik wa Abu Hanifah ila anna masha ba'dihi huwa al-fardu. Imam Syafi'i, sebagian dari ashab Malik dan mazhab Abu Hanifah mengusap sebagiannya itu fardu, enggak seluruhnya. Ya. Berapa berarti sekarang pendapat? Ada berapa ya, kawan? Ada dua. Ada dua. Dah, garis besarnya itu dulu. Kita enggak pakai ini ya. Enggak apa-apa, paham insyaallah. Jadi apa hukum mengusap kepala fardu? Nah, ini secara mujmal kalau pertanyaan itu. Baik. Apakah ketika kita mengusap kepala yang diwajibkan itu seluruh kepala atau sebagiannya saja? Khilaf di antara ulama. Ini jawaban apa? Jawaban taksili ya. Kalau jawaban untuk orang awam, antum jawab aja sesuai apa yang antum yakini gitu. Kalau antum jawab fihi khilaf, ada dua pendapat. Bingung orang awam. Udah bingung, kita jabarkan, terus saya harus yang mana Ustadz? Itu terserah antum. Ya repot. Kayak kenal deh. Kayak kenal. Siapa yang kayak begitu? Antum tahu siapa yang seperti itu, sebagaimana anda tahu siapa antum yang suka baju kancing atasnya itu terbuka mulu. Iya, jadi ini jawaban taksili untuk tulabul ilm gitu loh, atau untuk orang yang memang concern terhadap khilafiyah atau pengen tahu hakikat dari khilafiyah masalah ini. Adapun untuk orang awam, antum jawab aja apa yang antum lebih tepat gitu loh. Oh, mengusap kepala itu yang sahih sesuai sunnah Nabi SAW seluruhnya gitu misalnya. Oh, mengusap, atau pendapatnya Syafi'iyah, oh, mengusap kepala itu cukup sebagian. Tafadhol antum di sini bertaklid sesuai dengan mazhab yang menurut antum hal tersebut lebih sahih atau lebih benar di pandangan antum. Berarti kalau yang kayak gitu salah ya, Ustaz? Yang kayak gitu yang mana? ngejabarin dulu semuanya terus terserah gitu. Ngejabarin seluruhnya, dilihat maksudnya apa, mau apa di sini sasarannya apa. Kalau saya tulabul ilm, tafadhol. Kalau misalnya sasarannya orang awam, ya jangan. Tapi kalau antum pengen bermaksud di sini membuat tulisan penjabaran ini, mendokumentasikan ini, dibuka gitu untuk di internet dan untuk masalah ilmiah, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Hanya saja biasanya masalahnya kemudian pembaca ini digiring kemudian untuk apa? Yang sahih adalah terserah antum. Ini nggak bisa seperti itu. Ya, butuh apa? Butuh apa pilihan antum? Karena umat ini butuh beramal, bukan sebatas dokumentasi, butuh beramal, gitu loh. Giliran kayak gini terserah antum, ya maksudnya antum mau milih yang mana, insya Allah itu benar gitu. Tapi giliran maulid nggak apa-apa, yang membid'ah itu yang nggak benar gitu. Jadi ada orang yang giliran bid'ah mereka tegas mengikutinya, giliran khilafiyah mereka liberal, fadl. Yang penting jangan saling menyalahkan, gitu kata mereka. Kemudian di sini jadi apa? Tadi dua pendapat. Satunya mewajibkan mengusap seluruhnya, satunya lagi mewajibkan mengusap sebagiannya. Nah, pendapat kedua, pendapat Syafi'iyah, sebagian Malikiyah dan pendapat Abu Hanifah. Oke. Pendapat yang kedua ini berpecah lagi secara kaifiyah, tata cara. Ya. Wa min ashabi Malikin
di antara ulama mazhab Malikiyah man hadda hadzal ba'd bits-thuluts. Kan tadi mazhab yang kedua apa? Tab'id, sebagian saja. Nah, sebagian ini kan masih mujmal. Sebagian itu apa gitu loh. Sementara kan ini pala lumayan luas. Gitu loh. Nah, bagi sebagian itu seberapa gitu kadarnya. Sebagian ulama Malikiyah hadzal ba'd al-thuluts, sepertiga dari kepala. Seperti yang dimaksud yang afdol sepertiga depan. Iyalah. Depan lah. Masa tangan. Masa belakang? Hah? Yang pakai Gatsby mungkin gitu. Apa yang apa? Yang pakai Gatsby. Oh. Gatsby ya namanya. Kalau dulu pakai enggak Gatsby? Gatsby yang warna ungu muda itu dulu tuh. Tanco masih mending. Karena kalau pakai Gatsby atau Brian Clim, lu paling dahsyat Brian Clim tuh. Oh, karena David Beckham ya. Pomade. Ya. Bukan pomade yang keras ya. Enggak ini yang enggak keras dia. Klimis enak gitu. Karena itu kan zaman-zaman belah tengah kan. Belah tengah ada jambul apa gitu kayak gapura di sini kan. Iya. Terus ya. Kena air putih-putih gitu. Iya, langsung embun putihnya tuh keluar. Pokoknya juga gitu ya. Nah, itu kan hewan-hewan. Dulu anak santri gitu sih. Dulu santri kita mazhabnya Hanbali. Tapi pas wudu kalau pakai itu braille tim mazhabnya Syafi'i. Iya, karena eman-eman bagian depan doang dikit gitu ya. Atau airnya diminimalisir banget gitu. Dan itu enggak seperti ini kita wudunya. Karena aku udah rapi kan. Udah mau sholat maghrib, udah mandi rapi pakai braille clean gitu kan. Udah bagus gitu kan. Berantakan lah kalau diginiin kan. Hah? Karena udah disisirin udah nggak bisa Pak. Di sana cermin susah Pak. Iya, udah bagus gitu kan, di sini kan udah kayak gini udah rapi gitu kan. Kalau kita pegang tuh kayak keras-keras gitu rambutnya tuh enak banget, masya Allah. Itu depan doang. Ini mazhab mana ini? Iya, nanti mazhab Syafi'i juga ada nanti lihat. Di sini haddahu bits-thuluts, sepertiga kepala. Wa minhum man haddahu bits-thulutsain, membatasi 2/3. Lebih banyak mana? Sepertiga atau 2/3? 2/3 berapa persen sih dari 100%? Ya, 2/3 lebih banyak. Iya, lebih banyak, tapi berapa dia? 60? 70-an. Wa amma Abu tadi sebagian ashab Malikiyah dari mazhab pendapat kedua. Wa amma Abu Hanifah fa haddahu birrubu'. Kalau Abu Hanifah membatasinya 1/4. Lebih sedikit lagi kan? Lebih sedikit lagi dari thulutsnya? 1/4. Wa hadda ma'a hadzal qadra minal yadi alladhi yakunu bihil mash. Kemudian dibatasi juga dengan kadar ini tangannya juga dia. Tangan bagian apa yang antum usap dengannya, paham enggak? Apakah seluruh kaf? Apakah sebagian jari? Iya gitu, paham enggak? Hah? Iya. Faqal in masahahu bi aqalla min 3 asabi'a lam yujizhu. Sebagian ulama ini yang mazhab kedua ini sebagian berkata kalau misalnya mengusapnya dengan kurang dari 3 jemari enggak bisa, 2 tok. Hah? Lah. Bener itu kalau kurang dari 2 enggak. Jadi ini prakteknya coba antum kan nih. Nih, 2. Oh, enggak bisa. Harus lebih dari 3 atau lebih. Berarti gini. Paham enggak ya maksudnya? Iya, antum ketawa-tawa tadi juga antum praktek juga kan, kena juga kan? 2 doang gini. Enggak, antum gini biasanya. Nah, ini gini sih. Nah begitu. Tapi nggak mungkin antum 2, 4 kok antum, ya kan? 4. Kalau kita gini pasti 4 kan?
Iya. Iya, 4 kan? 4. Gitu. Iya. Oh, kalau 2 gini doang dia. Gak nyampe sini gak kena kan. Gitu, enggak. Yang sahih kan gini, dah hadisnya kan gini. Iya, 4. Ya. Nah, itu. Kalau 2 kayak gitu ya berarti. Atau kayak 1. Aduh. Ya Allah kulli hal nih ulama mereka membahas permasalahan ini. Sebagian gimana? Kalau anak kecil begini tuh. Ya ada juga yang kayak gini. Hanya kan biasanya berapa jari? 5 jari. Ini juga abis ini. Gimana? Sini abis ini Gitu. Ya pokoknya itu manusia-manusia itulah. Wa amma Syafi'iyyu, adapun mazhab Syafi'i dalam falam yahudda fil masihi wala fil mamsuhi hadda. Sebentar. Adapun dalam mazhab Syafi'i beliau tidak memberikan batasan fil masih tangan yang mengusap wal mamsuhi hadda dan juga yang diusap enggak dibatasi. Sebentar. Tapi ini setawana enggak dia wal masih ya. Pengusap enggak dibatasi mau berapa jari kayak gitu. Tapi fil mamsuh dalam mazhab Syafi'i ada khilafiyah juga. Ada yang mengatakan minimal 3 sya'rat. 3 helai rambut minimal. Basah. Iya, enggak basah, lembab. Karena kan bukan ghusl. Jadi ya gini. Udah berapa rambut? Banyak. Udah banyak. Nah cukup gitu. Ada yang mengatakan begitu, ya. Ada yang mengatakan bahkan di antara Syafi'i yang mengatakan yakfi sya'ratan wahidah. Ya gitu. Iya. 1 tok. Sya'ratan wahidah. Beneran ini di antara Syafi'i yang berkata begitu. Insyaallah. Jadi wala fil mamsuh ini tidak benar ya, yang lebih tepat sebagian Syafi'iyah atau mungkin Syafi'i di sini maksud Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak membatasi itu. Tapi di antara ulama Syafi'iyah ada yang membatasi. Makanya yang perlu diketahui dalam mazhab apapun mazhab itu. Perkataan mazhab belum tentu perkataan imamnya mazhab. Iya. Tapi mungkin perkataan tersebut ditaksil dan istinbat dari pendapat ulama asli, ulama terkemuka mazhab atau ashabul wujuh, kemudian dikiaskan dan dijadikan rincian seperti ini. Bisa jadi. Tapi yang sahih kalau ya tentu kalau kita ikut dengan pendapat yang pertama yaitu bahwa saya mengusap seluruhnya, enggak ada batasan-batasan ini, ikhwan. Diwajibkan mengusap seluruh rambut dari awal muqaddam sampai muakhir ras, sampai qafahnya. Terus balik minimal 1 helai. Enggak ada kayak gitu. Gimana? Enggak tergambar. Semuanya nih, semuanya harus minimal 1 helai. Ya hatta botak gundul. Upin. Gimana? Enggak ada. Orang gundul. Gimana kalau gundul minimal 1 helai? Upin. Enggak ada di zaman beliau-beliau ini upin. Karena ini ibrahnya di ras bukan di sya'ar sebenarnya gitu loh. Ya. Baik, lanjut wa aslu hadzal ikhtilaf. وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ومرة تدل على تبعيد مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين. Baik.
Wa aslu hadzal ikhtilaf, asal dari dasar dari perselisihan ini adalah al-ishtirak. Ya, al-ishtirak fil ma'na. Fi ma'na al-ba, yaitu perserikatan dalam pemaknaan harful jar al-ba di sini dalam kalam Arab. Jadi makna mustarik dalam harful jar al-ba. Imma dia di sini maknanya zaidah, imma dia maknanya tab'id. Sebenarnya ada 3 pemahaman. Imma dia berfungsi sebagai zaidah, imma dia berfungsi sebagai tab'id, imma berfungsi sebagai ilsaq. Ilsaq. Zaidah berarti tambahan. Apa maksud dari zaidah di sini? Ya. Di sini bukan zaidah dari dalam artian qiraah, tambahan qiraah atau tambahan lafal, bukan. Zaidah di sini maksudnya adalah zaidatul faidah atau makna yang bermakna takkid. Maka zaid di sini maknanya takkid. Ya, misal qaulih ta'ala tanbutu bidduhun dengan qiraah tunbitu bidduhun. Ala kulli hal ba di sini bisa menjadi zaidah. Dia tidak bermakna apapun kecuali sebagai penguat. Ya, penguat. Kemudian wa marratan, kadang-kadang dalam lafal kalam Arab tadullu al-ba di sini menunjukkan ala tab'id. Penyebagian. Seperti perkataan akhadhtu bi thawbihi wa bi 'adudihi. Aku mengambil pakaiannya dan lengan atasnya. Ya enggak? Paham enggak? Coba, ketika Anda menginin pakaian antum, apakah seluruh bagian pakaiannya? Enggak. Minimal 3 jari. Enggak lah. Ya. Kemudian adudnya, bagian lengan atas Anda rengkuh, Anda ambil. Apakah seluruh lengan atas? Enggak bisa tangan Anda segede itu. Gitu. Ini makna. Wala ma'na li inkari hadza fi kalamil Arab. Enggak ada alasan untuk mengingkari hal ini bahwasanya ba bisa dimaknai tab'id di kalam Arab menurut Ibnu Rushd. A'ni kaunal ba'i muba'idah, yaitu fungsi ba itu diantaranya muba'idah, menyebagiankan. Wa huwa qaulul kufiyyin minan nahwiyyin. Ini perkataan kufiyin dari kalangan ahli nahwu. Jadi sebabnya ada 2. Dan sebagian ulama di antara Syekhul Islam menambahkan bahwasanya yang sahih ba di sini lil ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Menempel. Apa maksud menempel? Konsekuensinya kita lihat ini. Konsekuensi kalau antum bilang ini zaidah, maka ini untuk takkid dan dia tidak bermakna sebagian. Malah justru menyeluruh. Kalau antum bilang ini untuk ilsaq, maka berarti maknanya menempel. Artinya harus dengan tangan antum atau tangan orang yang mewudhui antum, menempel, tidak dengan perantara apapun. Kalau ba di sini maknanya tab'id, maka artinya sebagian, dan itu pun batasannya sebagaimana khilafiyah tadi. Ya. Kenapa, Pak? Makin maju. Dari tadi dong maju merapat kayak gini, lebih dekat kan lebih enak. Baru sekarang. Antum baru mendekat ketika ada darurat, ya. Imam makin mendekat, imam makin jauh itu. Makin jauh enggak kena silau insyaallah. Kayaknya di luar enggak kena silau, Pak. Ya. Qaulul kufiyyin minan nahwiyyin. Ya, jadi imma zaidah, imma ilsaq, imma tab'id. تفضل. وقال فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. Nah di sini siapa yang ra'aha, melihat ba dalam wamsahu biru'usikum, itu ba sebagai zaidah, tambahan, maka itu berarti mewajibkan mengusap ra's seluruhnya. Barang siapa yang wa ma'na zaidah hauna kaunuha muakkidah. Maksud dari zaidah di sini bukan zaidah fil qiraah. Ya bukan. Tapi zaidah di sini maksudnya
ziyadatul fawaid atau makna fi ta'kidat gitu loh. Menambah faedah berupa penguatan. Oke, itu. Itu mazhabnya siapa ini? Mazhabnya Malik dan Ahmad. Wa man ra'aha muba'idatan. Nah, siapa yang menganggapnya itu di sini muba'idah au jaba mashab ba'dhihi. Ya. Mewajibkan mengusap sebagiannya aja. Tafadhal. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. Nah, وقد احتج من رجح هذا المفهوم. Orang yang merajihkan pemahaman sebagai tab'id itu berhujjah dengan hadits Al-Mughirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah, kemudian mengusap nasiyah. Nasiyah itu adalah bagian rambut di bagian depan kepala. Kalau bahasa kita mungkin jambulnya gitu, bagian depan lah, ya gitu ya. Itu nasiyah. Dan itu seluruhnya bukan, hanya bagian depan saja. Wa 'ala al-imamah, dan juga kemudian di atas imamah beliau ini usap dengan air. Baik. Ini pendapat siapa? Dipakai oleh ulama yang mana? Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagian Malikiyah. Tapi dalil ini kena enggak sebenarnya, ikhwan? Kena enggak dalil ini? Untuk mewajibkan sebagian saja yang diusap dalam kepala, pada kepala. Gimana dalil ini sahih? Apa dalil sahih? Tapi istidlal dengan dalil ini kira-kira kena enggak? Kena. Enggak kena. Kenapa enggak kena? Karena konteksnya imamah. Mengusap imamah. Kita sedang berbicara dalam konteks mengusap kepala secara mutlak, bukan enggak pakai taklid imamah. Maka ini konteks khusus. Berarti ini apa? Masuk ke dalam kekhususan gitu. Kekhususan keadaan itu pakai imamah. Adapun kita udah copotlah imamahnya, maka hadis ini nggak berlaku. Seharusnya begitu. Iya, karena hadis ini ya wa 'alal imamah. Ya. Dan kalau pakai imamah ya kalau copot semuanya baru semuanya. Ini kan nggak dicopot imamahnya. Ya kan? Imamahnya juga kena, dan sebelumnya apa? Nasiyah bagian depannya. Kenapa bagian depannya? Karena kalau masuk belakang susah lagi kalau di belakang. Bagian depan. Terus imamah. Begitu, hadis sahih. Istidlalnya yang kurang tepat. Wallahu a'lam. Gitu ya. Itu menjadi bantahan dari ulama yang mewajibkan seluruhnya. Dan kemudian ada hadis-hadis yaitu sahih juga dan menunjukkan kaifiyah Rasulullah SAW mengusap kepala dari awal muqaddam sampai muakhir, dan dalam riwayat lain dari muakhir kemudian dibalikkan ke muqaddam. Nah, itu malah lebih tepat, ngena di konteks yang berlaku secara mutlak dalam mengusap kepala. Maka janganlah dibawa konteks yang berbeda dari kemutlakan, malah dibawa ke masalah al sini gitu saja. Begitu ya, paham ya insyaallah? Itu sama seperti konteksnya normal tapi pakai dalil tayamum, yang enggak bisa. Kan tayamum ketika memang ada alasan gitu loh. Dan ini ada alasannya apa? Pakai imamah. Maka bawalah hadis ini sesuai dengan konteks yang berlaku. Gimana Abu Maryam? Paham? Larwi. Agak ngantuk antum? Beneran? Antum? Enggak, pertanyaannya kan belum ada. Paham? Paham. Agak ngantuk? Enggak. Nah, itu. Iya, pertanyaan yang mana nih? Gitu. Lanjut, fadhal. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qala wa in sallamna anna al-ba'a za'idatun baqiya hahuna aidan ihtimalun akhar wa huwa hal al-wajib al-akhdhu bi awail al-asma'i aw bi awakhirha. Nah, sini ana belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, kita yang lebih condong kepada al-ba' di sini zaidah dalam artian takkid. Ya. Kalaupun kita membahas lebih condong ke ba' ini zaidah, masih ada
ihtimal berikutnya, apakah yang wajib kita mengambil awal-awal dari nama atau akhir-akhir dari nama. Apakah ini maksud dengan oleh Ibn Rushd ini maksudnya adalah apakah kita mengambil dari depannya atau dari akhirnya, kita nggak tahu. Tidak bisa menjelaskan ini, khawatir salah memahami. Belum bisa, Anda belum dapat untuk kalimat ini. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. di sini kan yang khilaf Abu Hanifah, terus Imam Syafi'i sama ashab Malik Ba'di ashab Malik. teman-temannya Imam Abu Hanifah. Kalau ya ulamanya Imam Hanifah Imam Malik ya. Kalau Imam Ahmad gimana Ustaz? Enggak disebutkan sini. Imam Ahmad sesuai dengan Imam Malik. Sesuai dengan Imam. Seluruhnya berarti. Seluruhnya. Itu mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik. Mazhab Malikiyah dan bukan Ahmadiyah. Hanabilah. Ya, begitu. Ada soal umurnya? Mungkin? Alwi? Abu Ahmad? Rafi, khalas? Kelas. Baik, kita cukup sampai situ aja insyaallah. Wassallallahu ala. Hah? Ada pertanyaan dah? Ya. Dari yang suara kokok ayam tadi bukan? Bukan, yang ini yang tadi bertanya yang tadi. Coba antum baca aja lah. Pertanyaan dari Robi Setiawan Yunirman. Pertanyaan kedua. Ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah dimasukkan pada kategori Murjiatul fuqaha. Amatul Arba. A'immah ar-raba. Oh iya. Disebabkan masyhurnya nama beliau, bukan dari sisi lain. Karena Abu Hanifah membangun fikih dengan dasar 120 hadis, yang 80-nya adalah hadis doif. Benarkah perkataan ini? Jazakallah khairan. Semoga kajian Bidayatul Mustahid selalu disiarkan secara live sampai akhir pembahasan. Masya Allah, sampai akhir pembahasan. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Hasan Al-Jaizi dan tim kameramen. Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah. Anda enggak bisa menyiarkan ini sendirian, harus ada kameramen. Ya, mereka sangat berjasa ini. Masya Allah, Ikin, Alwi, Masya Allah. Tentu Imam Abu Hanifah imam yang besar. Seandainya beliau dinobatkan sebagai salah satu dari imam yang 4 hanya karena popularitasnya saja, maka ini sebenarnya perendahan terhadap beliau. Enggak perendahan ini. Kurang tepat ya. Karena beliau tetap seorang imam. Ya, imam mazhab pada masanya di daerah kekuasaannya, yaitu memang bukan di tanah Hijaz. Ya, daerah Persia dan semisalnya itu kala itu tentu dari segi athar, maksudnya athar di sini hadis, perkembangannya tidak seperti bagaimana di tanah Hijaz seperti Madinah. Maka Imam Malik rahimahullah itu ahli hadis. Adapun Imam Abu Hanifah tidak, bahkan didhaifkan oleh sebagian ulama. Ahli hadis mendhaifkan Imam Abu Hanifah. Bahkan sebagian ulama hadis itu keras perkataannya terhadap tentang Abu Hanifah. Tapi tetap Abu Hanifah seorang ulama kabirus syan dan kabirul ilm juga. Metodologi yang beliau gunakan untuk perkembangan mazhab di daerahnya memang tidak sama dengan tariqahnya Imam Malik rahimahullah dan ulama hadis. Beliau banyak menggunakan qiyas. Makanya dari 5 mazhab, yang paling awal Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad, kemudian Al-Zahiri. Mazhab Zahiriyah, Daud Zahiri. Paling betul-betul mengunggulkan qiyas adalah Abu Hanifah. Dan paling anti qiyas Al-Zahiriyah. Dan paling menengah dalam qiyas Syafi'iyah. Jadi urutannya begitu. Ya. Dari segi qiyas ya. Bahkan Imam dan mazhab Ahmad, mazhab Hanbali itu ada sebagiannya malah condong ke mazhab Zahiri.
Qiyas itu seperti kurang gitu loh. Enggak, tetap menganggap qiyas itu dalil ketika memang ada dalil yang sahih dan nazarnya sahih, tetapi jauh qiyas itu. Ala kulli hal, karena teritori ketika itu untuk perkembangan mazhab Abu Hanifah memang teritori yang membutuhkan qiyas melebihi athar. Pertama disebabkan logika orang-orang setempat lokal. Kedua, spreading hadis dan penyebarannya di area situ itu tidak sekencang di tanah Hijaz. Iya. Tanah Hijaz ini baik di Madinah atau Makkah atau di daerah situlah. Ya, maka diwajarkan Imam Abu Hanifah itu dalam urusan hadis itu tidak begitu banyak. Tapi membatasi 120 dan 80-nya, 60-nya atau 80-nya itu dhaif, Ana tidak berani bilang begitu. Wallahu a'lam. Hanya saja ketika dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah dikategorikan yang 4 disebabkan hanyalah karena popularitasnya semata, ini perkataan yang tidak beradab, kurang tepat lah. Ya, karena bagaimanapun Imam Abu Hanifah imam besar. Sekiranya beliau serendah itu, enggak mungkin sekarang mazhab Hanafi sebanyak itu kitab-kitab mereka. Enggak mungkin tercetak dari kalam beliau kemudian ada fuqaha mazhab Hanafiyah yang besar. Seperti As-Sarakhsi di awal, As-Sarakhsi juga dulu ya, di awal-awal, maksudnya di awal sini di kisaran sebelum 500-an Hijriah. Kemudian nanti ada Al-Kasani dalam mazhab Abu Hanifah. Kemudian juga ada Ahlul Hadis yang merangkap sebagai Ahlul Fiqih juga, yaitu Badruddin Al-Aini, sezaman dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan menulis kitab yang juga merupakan syarah Sahih Bukhari, yaitu Umdatul Qari. Dan kitab Umdatul Qari ini wallahu alam lebih panjang daripada kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, tapi sezaman, cuman lebih populer Ibnu Hajar tentu saja. Karena Ibnu Hajar ini beliau 25 tahun membuat Fathul Bari, dan setiap tulisannya itu dibahas oleh para ulama di daerah itu. Jadi lebih muhaqqaq Fathul Bari. Adapun Umdatul Qari di daerahnya Al-Aini Badruddin Al-Aini Hanafi. Itu ulama besar. Masa ulama besar hanya mengikuti seorang alim Abu Hanifah yang populer cuman karena apa? Yang dikatakan imam mazhab karena populer doang? Enggak. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kesempatan merojihkan pendapat Ibnu Abu Hanifah dibandingkan ulama mazhab lain dalam beberapa hal. Di antara masalah apakah izalatun najasah membutuhkan niat atau tidak? Apakah izalatun najasah itu harus pakai air atau tidak? Hanya mazhab Abu Hanifah doang yang mengatakan tidak harus dengan air. Mazhab lainnya semuanya harus pakai air suci dan sucikan. Dan yang lebih tepat adalah yang tidak harus pakai air. Iya. Maksudnya tidak harus pakai air suci menyucikan. Kalau misalnya ada tai kucing misalnya di depan rumah, kemudian antum siram pakai air yang dicampur dengan superpel, sah enggak? Sah menurut mazhab Abu Hanifah, tidak sah menurut mazhab-mazhab lainnya. Tapi yang sahih mazhab Abu Hanifah. Iya. Ada bulu anjing kemudian rontok di suatu sofa. Dijemur sofa itu kemudian ada debu berterbangan, angin berterbangan, terbawa ada bulu-bulu itu. Hilang enggak najisnya? Hilang dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab lainnya harus dihilangkan dengan apa? Dengan air, dengan praktek gitu. Nah, tinjauan ini satu kasus dari banyak kasus lainnya. Melahirkan dalam mazhab Abu Hanifah banyak ulama-ulama besar dalam fiqih. Dan juga ini termasuk thariqahnya Abu Hanifah dan mazhab Abu Hanifah, thariqah yang berbeda dengan thariqah yang lain. Makanya disebut mazhab Hanafiyah ini thariqahnya thariqatul fuqaha dalam masalah usul fiqih. Ta'lifat mereka, mu'allafat mazhab Abu Hanifah dalam usul fiqih dan qawaid fiqhiyah itu kerap kali memakai thariqatul fuqaha namanya. Dimutlakkan padanya thariqatul fuqaha, thariqahnya ahli fiqih. Ini menunjukkan mazhab ini besar. Adapun mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabila disebutnya thariqatul mutakallimin. Thariqatul mutakallimin berarti thariqahnya ahli kalam. Mana yang lebih ada mizan yang besar di sini? Mizan thariqatul fuqaha ini lebih bagus sebenarnya. Ya, ini menunjukkan keagungan dari orang pertama mazhab ini, yaitu Abu Hanifah rahimahullah. Dan juga para ulama dari dulu sampai sekarang mereka meriset bukan hanya fiqih
ulama Hanafiyah, melainkan syakhsiyahnya Abu Hanifah itu sendiri. Banyak taklifat-taklifat yang menjabarkan bagaimana Abu Hanifah tersebut. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya Abu Hanifah itu disetarakan dengan Malik, Syafi'i dan Ahmad karena populer semata, ini perkataan yang tidak baik, tidak benar, wallahu a'lam. Menurut Anda ya, tidak pantas. Karena Abu Hanifah itu imam besar pada masanya dan melahirkan juga ulama-ulama dari pertemanan terhadap beliau, Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan ulama-ulama lainnya, yang ulama tersebut ashabnya Hanafi, Abu Hanifah itu pun menjadi gurunya Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i berguru pada temannya Abu Hanifah. Ini menunjukkan apa? Ini baru temannya Abu Hanifah loh, belum Abu Hanifahnya. Gitu. Ya kan? Muhammad bin Hasan al-Syaibani rahimahullah. Maka besar perannya Abu Hanifah dalam khazanah fiqih Islam. Ya, jadi mazhab Hanafiyah ini mazhab yang sebenarnya luar biasa. Jadi nggak boleh disia-siakan karena Hanafiyah, karena banyak tidak pakai hadis, karena lebih banyak pakai qiyas. Iya, betul, ada banyak qaul dhaif dari mazhab ini, betul. Tapi ya tidak ada satupun mazhab yang ma'sum dalam mazhab fiqih Islam. Semua mazhab ada kesalahannya karena mereka semua adalah manusia. Dan kalam mereka bukan kalam Rasul, kalam manusia. Maka ini tidak boleh kita mendiskreditkan atau merendahkan salah satu dari imam-imam mazhab, baik langsung atau tidak langsung. Ya, baik langsung atau tidak langsung gitu loh. Di antara perendahan yang langsung atau mungkin tidak langsung juga ini namanya, yaitu ketika kita belajar mazhab, ini berarti kita kemunduran. Nah, ini sebenarnya merendahkan mazhab, merendahkan imam mazhab secara tidak langsung. Tapi bertaklid buta pada mazhab ini kemunduran, betul. Ini kemunduran. Bertaklid buta pada mazhab ini kemunduran, benar, ini sahih. Tapi belajar mazhab ini sebuah kemunduran, ini perkataan yang tidak benar, dan bahkan ini secara tidak langsung menuduh ulama-ulama ini mereka memundurkan umat Islam. Malah justru fikih secara struktural dan komprehensif itu biasanya dari mazhab. Iya. Dan pemahaman acakadul nggak jelas tentang ini, itu biasanya karena apa? Tidak mau mempelajari kitab-kitab mazhab dari yang kecilnya maupun menengahnya. Maka seseorang harus tahu kadar dirinya dalam ilmu fikih. Ya, kalau kita mengajarkan kepada umat dalil terlebih dahulu sahih. Tapi bagaimana kita memahami dalil tersebut sementara ulama pun mereka sudah banyak membicarakan dalil itu menurut sesuai dengan pemahaman mazhab. Maka coba pahamilah dengan mazhab tertentu, terutama Syafi'iyah. Insyaallah itu akan bermanfaat. Ya. Udah nggak nanya lagi kan? Iya, seperti itu, wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.